Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Para jamaah Masjid naon ieu teh? Masjid Ibnu Abbas di Pondok Pesantren Al Jazira Bandung. Al Jazira, Al Jazari mah restoran. Al Jazari di Wangunsari, Kabupaten Bandung. Baik para asatidzah, para pengurus, para santri, para jamaah warga sekitar sini, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun medsos manapun, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam momen Tabligh Akbar dengan mengangkat tema menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebelum kita membahas bagaimana kiat meraih predikat hamba yang Allah cintai, terlebih dahulu kita sampaikan apa sih keuntungan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Keuntungannya tentu saja luar biasa besar. Salah satunya, kalau Allah mencintai, para malaikat akan mencintai, seluruh makhluk akan mencintai dan akan menerima keberadaan dia dimanapun. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha idza ahabba abdan da'a Jibril alaihi salatu wassalam. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Lalu berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Hai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai dia olehmu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka orang itu dicintai oleh Jibril. Kemudian Jibril berbicara kepada semua malaikat yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Lalu berkata, innallaha ahabba fulan fa'ahibbuh. Semuanya Allah mencintai si fulan. Cintai si fulan olehmu, maka seluruh malaikat akan mencintai orang ini. Terus orang yang Allah cintai, jangankan Allah yang super bager. Kebageran, kebaikan Allah oleh Allah diungkapkan dalam beragam sebutan. Allah kadang-kadang menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim,
Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi, Allah Ra'uf, penyantun, penyayang, pengasih, pemberi rizki, dermawan, dan seterusnya. Itu maha bagirnya Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Makanya kalau Allah mencintai seorang hamba, kebayang bagaimana istimewanya orang itu. Jangankan oleh Allah, kita dicintai oleh sesama manusia, bunga tidak kasih datunya. Bahagianya, senangnya dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Wah, senang. Kita akan nyaman. Karena kalau mereka mencintai kita, pasti mereka akan menjaga perasaan kita, menghormati kita, menghargai, mempedulikan, memperhatikan kita, hormat kepada kita. Nyaman gak kita? Iya. Cacak itu dipikah cintaku pada manusia. Sebentar. Ada yang gak paham bahasa Sunda di sini? Ada? Paham semua ya? Saya bebas. Sebab sebagai orang Sunda saya gak bisa tuh ngomong sejam tanpa diselipkan istilah-istilah Sunda. Bagaimana disebut Asundawi? Jadi nggak bisa dipisahkan dari bahasa Sunda. Jadi cacak dipikah cintaku pada jalma, orang terus kalintang bagjana, kalintang bahagiana, apalagi oleh Allah. Makanya salah satu komitmen Allah kepada hamba yang Allah cintai disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari ini hadis qudsi, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la a'taituhu wa la in ista'adhani la a'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, nah jadi nggak hiung gitu. Tadi mah itu, kalau di utak atik kalau sudah bagus itu diemin. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku pun akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Jadi spesial, istimewa. Makna aku akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki dijelaskan oleh para ulama dari Imam An-Nawawi. Karena hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maknanya hafidhu ala sam'i wa ala basari wa ala kulli aqwalihi wa af'alihi min maharimillah. Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, perbuatan dari hal-hal yang Allah haramkan. Lihat betapa istimewanya orang yang Allah cintai. Semua keinginannya jangankan diungkapkan. Tidak terungkap tapi dia ingin dan Allah pasti tahu, pasti Allah berikan. Kalau dia kepepet butuh perlindungan, sebelum mengungkapkan minta perlindungan, Allah lebih dahulu tahu, Allah berikan perlindungan. Luar biasa istimewa. Karena itulah berupayalah kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
Bagaimana kiatnya? Secara umum menjadi orang yang Allah cintai ini dua. Jaga dua ini. Siapa yang menjaga dua ini, dijamin Allah akan mencintai. Kalau sudah dicintai, otomatis cinta ini berbanding lurus dengan dimuliakan, diagungkan. Sebaliknya kalau dibenci, dihinakan. Maka untuk meraih kemuliaan karena dicintai oleh Allah, perhatikan dua hal ini. Jadi gak banyak, cuma dua. Kan rincian naweh seberapa puluh. Apa yang harus kita lakukan? Jaga hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Sudah itu saja. Dijamin. Orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Ghuribat alaihimul dhillah aynama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Akan ditimpakan kehinaan kepada manusia, kepada mereka dimanapun mereka berada, hina. Kecuali orang yang menjaga, menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik, perjanjian, kesepakatan dengan sesama manusia. Jaga sikap kepada Allah, jaga sikap kepada sesama manusia, maka Allah muliakan dia. Allah hindarkan dari keterhinaan. Allah cintai, Allah tidak akan benci dia. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah? Laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran, orang yang begitu oleh Allah diungkapkan dengan banyak ungkapan, dicintai. Contoh, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat, orang yang bersuci, mensucikan jiwanya dari dosa. Termasuk mensucikan fisiknya juga. Lihat, itu baiknya hubungan dia dengan Allah. Dicintai. Allah mencintai orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang banyak bertaubat. Dan lihat bagaimana sikap Allah kepada orang yang dicintai, orang bertakwa. Allah komitmen tuh, janji tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti orang itu dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah dicintai, Allah jadikan jalan keluar setiap ada kesulitan, ada problematika hidup. Allah berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus semua kesalahan-kesalahan dan Allah lipat gandakan pahala untuknya. Dan banyak lagi itu janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Dipermudah urusan sosialnya. Kalau ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Dipermudah urusan ekonominya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah limpahkan, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah permudah juga ketika dia berjuang, berusaha, belajar, memahami agama Allah.
Makanya para penuntut ilmu gak boleh mengabaikan aspek ketakwaan. Makin bertakwa, makin Allah mudahkan. Kalau janji dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Anfal, ayat berapa? 28 apa 29, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan itu maknanya ilmu. Furqan itu secara bahasa yang bisa membedakan antara hak dengan batil, benar dengan salah, mana putih, hitam, bengkok atau lurus. Dan yang bisa membedakan itu ilmu. Itu furqan. Maknanya kalau kamu bertakwa, Allah akan kasih ilmu. Maknanya Allah akan mudahkan kamu untuk memahami ilmu. Dicerdaskan, difokuskan, digampangkan jalan-jalannya, diberikan suasana, lingkungan, kondisi yang kondusif, dipertemukan dengan guru yang bagus mengajarkan dan membimbingnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Lihat, dalam masalah ikhtiar mencari ilmu, orang bertakwa dipermudah. Dalam masalah ekonomi, orang bertakwa dilimpahkan rizkinya. Dalam masalah sosial, setiap kali ada masalah, orang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Segala urusan yang dipermudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan lihat, ini komitmen Allah kepada orang yang sudah dicintai karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, jaga hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjaga urusan dunia dia. Maka Adh-Dhunnun Al-Misri menyatakan bahwa para ulama itu suka saling memberi nasihat dengan sesama mereka. Wa yaktubu ba'dhum ba'dha. Suka saling mengirim surat. Waktu itu belum ada alat komunikasi HP, SMS, WA, media sosial. Tapi kalau itu tidak menghalangi mereka untuk saling memberi nasihat wasiat melalui surat. Yang waktu itu diantar sama kurir jauh. Kalau sekarang kan lebih mudah. Wa wasa ba'duhum ba'da bithalathin. Mereka saling memberi wasiat dengan 3 hal. 3 hal ini berkaitan dengan ketakwaan dan efeknya dalam kehidupan dunia mereka. Wasiat pertama, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Itu pertama. Siapa orang yang memperbaiki hubungan baik dia dengan Allah, ibadahnya bagus, ketakwaannya dijaga, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Allah akan membuat orang itu dicintai oleh sesama manusia. Ini pertama tuh. Hubungan dia dengan Allah, inilah ketakwaan, inilah iman, inilah ibadah. Dan hubungan kita dengan sama manusia, itu kehidupan sosial kita, muamalah kita, akhlak kita. Muamalah kita akan dikondisikan baik oleh Allah. Hubungan kita dengan sama manusia akan dikondisikan baik. Selama hubungan kita dengan Allah perbaiki dulu tuh. Kedua, man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Memperbaiki urusan akhirat,
Yang memperbaiki ibadah, iman, ketakwaan. Kalau itu untuk akhirat, Allah jamin. Urusan dunia dia, urusan sosial, urusan ekonominya, urusan politiknya, urusan muamalahnya dengan sama manusia, Allah akan perbaiki juga. Kan Allah yang maha mengatur seluruh kehidupannya. Siapa yang miskin, siapa yang kaya, Allah yang ngatur. Siapa orang yang dicintai, siapa yang dibenci oleh sama manusia, Allah yang ngatur. Hati-hati manusia, hati kita, hati tetangga, hati kerabat, hati sahabat, hati musuh kita, semuanya Allah yang ngatur. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua bani Adam, hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah yang mengkondisikan, memanage, mengatur hati dan perasaan manusia. Allah, bukan kita. Jadi siapa orang yang mencintai kita, itu Allah yang ngatur, yang membuat hati dia menjadi cinta kepada kita, itu Allah. Siapa yang benci kepada kita, memang hati dia dibencikan oleh Allah kepada kita. Kalau ada orang lain apalagi banyak membenci kita, apa efeknya kepada kita? Nggak nyaman, ya nggak? Nggak betah. Itu azab. Diberikan azab di dunia dalam bentuk ketidaknyamanan hidup, melihat ke orang-orang benci gitu ke saya, ya tidak nyaman. Dan itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Hubungan kita dengan Allah rusak. Kita mengabaikan hak Allah, tidak memperhatikan bagaimana hak Allah dalam sholat, dalam ibadah yang lain, diabaikan. Rusak hubungan kita dengan Allah. Renggang hubungan kita dengan Allah, dah kitanya lalai. Allah akan renggangkan, akan rusak hubungan kita dengan sama manusia. Urusan dunia kita juga berantakan karena kita membuat urusan akhirat kita berantakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama, siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sama manusia. Kedua, siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia. Tadi itu orang yang bertakwa. Itu kan urusan akhirat. Itu hubungan dia dengan Allah. Apa akibatnya? Semua urusannya dipermudah, rezekinya diberikan dengan tidak disangka-sangka, dan macam-macam. Ini salah satu wujud dari ketakwaan. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini urusan akhirat. Ini hubungan kita dengan Allah. Diperbaiki dengan banyak istighfar, minta ampunan. Bagaimana respon Allah? Satu aksi kita, balasan dan respon Allah beberapa macam. Allah menyatakan dalam surah Nuh, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Terus, yursilis sama alaikum mitrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kalian minta ampun lalu diampuni oleh Allah, apa balasannya Allah? Yursilis sama alaikum mitrara. Allah menurunkan hujan yang menjadi rahmat kepada kalian. Hujan ini manfaatnya luar biasa. Wa yumdidkum bi amwali wa banin.
Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Istighfar nih. Secara ekonomi Allah permudah. Anak-anak turunan juga Allah berikan karena sebab istighfar. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Ya Rasulullah, aku sudah lama menikah, tapi kok enggak dikarunia anak juga, belum punya anak. Apa kata Nabi SAW? Aina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Mungkin secara medis nggak ada hubungan istighfar dengan sedekah dengan kesuburan rahim seorang wanita secara medis. Tapi Allah yang mengatur seseorang punya anak atau tidak. Seseorang ini diberi keturunan atau tidak, Allah yang ngatur. Karena kuasa Allah walaupun tidak menikah bisa mengandung dan punya anak. Sesuatu yang secara medis mustahil. Contohnya siapa? Maryam. Belum nikah, nggak pernah disentuh seorang laki-laki pun, tapi hamil, punya anak. Kuasa Allah. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Lama nikah puluhan tahun atau mungkin zaman baheula makan ratusan tahun. Sudah aki-aki, sudah wisan, sudah lemah tulang belulangnya, belum punya anak, tapi mereka nggak pernah putus asa dari berdoa. Mungkin secara medis kalau masih muda nggak punya anak, nggak bisa punya anak, terus istrinya apalagi mandul, apalagi sudah tua gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Hebatnya doa mereka menyebabkan istri-istri mereka yang mandul, di saat mereka sebagai suami sudah aki-aki, sudah tua, hamil punya anak. Secara medis mustahil, kuasa Allah luar biasa. Salah satu di antara obat syar'i, ada dua macam obat hissi, obat syar'i. Obat hissi ini obat yang rasional, logis, empiris, realistis seperti kedokteran modern ataupun klasik, tradisional yang memang logis, ada hubungan sebab akibat, bisa ada penjelasan ilmiahnya dan seterusnya. Itu disebut metode pengobatan yang hissi. Ada lagi syar'i, gak masuk akal tapi syariat menjelaskan. Dan ada efek, ada. Seperti sedekah. Obat itu. Nabi SAW menyatakan, dawaw mardhakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mungkin dokter gak akan bisa menemukan hubungan antara penyakit dengan sedekah. Apakah pas sedekah itu tubuh orang yang sakit terus sedekah mengeluarkan hormon tertentu, zat tertentu yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Dokter gak menemukan itu mungkin. Tapi Nabi SAW menyatakan, dawaw mardhakum bis sedekah. Dan mujarab. Makanya para ulama zaman dahulu kalau ada sakit berobat ke sana kamu gak sembuh-sembuh, sedekah sembuh. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya 7 tahun gak sembuh-sembuh, diobati ke sana kemari. Curhat ke gurunya, kata gurunya, coba kamu sedekah. Akhirnya dia membuat sumur, setelah keluar air orang-orang bebas mengambil. Dan itu sedekah yang paling afdal. Sahabat bertanya, ayu sedekah ajabu ilaika ya Rasul. Sedekah apa yang paling kau suka ya Rasul? Apa beliau jawab? Saqil ma. Memberi air ke banyak orang.
Nah, buat sumur, setelah keluar orang-orang bebas. 7 hari itu lukanya sembuh. Dengan sedekah. Termasuk ketika membahas hadis tadi seorang sahabat. Sudah lama menikah. Gak punya anak. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Fafa'ala. Lalu dia lakukan. Dia banyak istighfar, banyak sedekah. Sejak saat itu dia punya anak sampai 9. Bukan kembar 9, satu-satu. Mungkin tunji gitu. Maka hadis ini dibahas oleh para ulama dalam satu bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Artinya obat untuk kemandulan. Aqim itu mandul. Apa obatnya? Ya, istighfar, sedekah. Dan ini selaras dengan ayat tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa bani. Perbanyak istighfar, maka Allah turunkan hujan. Allah limpahkan kepada kamu banyak-banyak harta dan anak-anak. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Lihat kepada lingkungan hidup efek dari istighfar. Allah buatkan bagi kalian, Allah kondisikan alam supaya sungai-sungai mengalir airnya. Waj'al lakum anhar. Waj'al lakum jannati wa anhar. Taman-taman, sungai-sungai, lingkungan hidup menjadi menyenangkan, subur makmur. Efek dari istighfar. Istighfar urusan akhirat, istighfar adalah komunikasi kita dengan Allah, maka lihat urusan dunianya. Allah menurunkan hujan, Allah memberikan harta, Allah memberikan anak-anak, Allah memberikan lingkungan hidup yang bagus, menyenangkan, subur, makmur, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam salah satu hadis Nabi SAW menyatakan man aktsara bil istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Allah akan berikan kebahagiaan, kegembiraan di saat dia sedih. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Lihat, istighfar itu urusan akhirat. Istighfar itu komunikasi kita, hubungan baik kita dengan Allah. Lihat balasannya oleh Allah. Di dunia, urusan dunianya tadi disebutkan. Setiap ada kesulitan Allah kasih solusi, jalan keluar. Setiap ada hal yang menyedihkan, Allah bahagiakan dia. Maknanya apa? Allah berikan penyebab yang menyebabkan orang itu bahagia apa saja. Bisa tiba-tiba dapat rezeki, bisa tiba-tiba dapat untung ini dan untung itu. Lihat, yang membuat orang tertawa atau menangis, Allah. Wa annahu huwa adhaka. Terus, wa abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah lah yang membuat orang itu tertawa atau menangis. Kalau Allah membuat orang itu tertawa, Allah berikan penyebabnya. Diberi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tertawa dia. Kalau Allah akan membuat seorang menangis, Allah kasih penyebabnya. Diberi masalah, diberi kesedihan, diberi penderitaan. Nangis dia. Itu Allah semua yang ngatur. Bagaimana caranya agar kita bahagia di saat ada musibah yang buat kita sedih? Istighfar. Perbanyak istighfar. Lihat. Karena bagusnya hubungan kita, hablum minallah kita, berefek kita dicintai oleh Allah. Dan setelah dicintai oleh Allah,
lihat keuntungan yang Allah berikan dari aspek duniawi. Dari segala segi. Segi sosialnya, segi ekonominya, segi politiknya. Termasuk ikhtiar usaha mencari harta, mencari ilmu. Semuanya dipermudah. Sebagaimana komitmen Allah, janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa kepada Allah, semua urusannya serba dipermudah. Ini janji Allah dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tak pernah ingkar janji. Inilah penyebab pertama seseorang dicintai oleh Allah. Itu apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, makanya dirinci dalam hadis yang tadi, riwayat Imam Bukhari yang tadi saya bacakan ujung hadis. Awalnya dilewat, nanti awalnya sekarang diberitahukan bagaimana komitmen Allah kepada hamba yang takwa, yang taqarrub, mendekatkan diri dengan amalan yang fardu dan yang sunnah. Kemudian itu yang menjadi penyebab Allah mencintainya. Di awal hadis itu Allah menyatakan man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, kekasihku, orang yang aku cintai. Dimusuhi, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Saking cintanya Allah kepada hambanya, pas hamba yang Allah cintai ada yang memusuhi, wah diperanganku Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kenapa orang itu dicintai. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada cara pendekatan diri seorang hamba kepada Allah yang lebih Allah sukai dibanding dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Kewajiban itu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat yang 5 waktu, saum Ramadan, haji, zakat. Pokoknya semua amalan fardu adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, baru amalan sunnahnya kata Allah dalam hadis tadi ini, hadis qudsi riwayat Bukhari, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jangan terbatas hanya kepada amalan fardu. Sunnah juga laksanakan, itu luar biasa hebatnya. Dahulu para sahabat tidak pernah meninggalkan amalan sunnah karena dia sunnah. Dan sunnah dalam pandangan luar biasa agungnya. Pikabitaan. Sok te pikabitaan kuma umpah sholat rawatib 10 atau 12 rakaat dalam sehari semalam. Qabla atau ba'da. Siapa yang memelihara salat rawatib? Coba apa balasan? Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Kami tante, tepira. Coba kalau ada sekarang. Siapa yang salat sunnat rawatib 1 rakaat dibayar 10.000. 1 rakaat sehari 12 rakaat 120.000 lumayan. Ada nggak kira-kira yang mau salat sunnah? Saya yakin semuanya pasti. Apalagi 1 rakaat 1 juta. Sehari 12 juta. Kira-kira ada yang meninggalkan salat sunnah? Akan. Ini Allah jauh lebih lagi janjinya daripada uang jutaan di akhirat. Maka melihat dahsyatnya ini para sahabat sayang sekali kalau meninggalkan yang sunnah. Ini sunnah makanya gak mau saya tinggalkan.
Kita mah sebaliknya kita meninggalkan amalan sunnah hanya karena dia sunnah. Sunnah iya, tapi sudut pandangan kita lain. Kan sunnah dikerjakan juga tidak dosa, ya enggak? Akhirnya mah tidak dikerjakan. Coba kalau ada karyawan, dapat gaji pokok tiap bulan. Umpamanya sebulan 5 juta. Pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 4. Lalu bos perusahaan mengumumkan, kalau ada yang mau lembur 1 jam dibayarnya 1 juta. 1 jam. Ini gaji sebulan 5 juta berapa puluh jam. Atau ratus jam merenya. Ini lembur 1 jam 1 juta. Dan bebas boleh 5 jam dalam sehari. Kira-kira ada yang mau lembur? Sehingga nama tiap hari lemburnya. Sejam 1 juta, 5 jam 5 juta, sehari kali 30. Uang lembur nauge 150 juta, gajinya 5 juta. Kira-kira ada nggak karyawan, da eta mah teh wajib. Iya, malas, nu penting mah kerja yang 8 jam we. Gak mau lembur. Ada yang begitu? Enggak. Pasti saya mah tiap hari lembur walaupun capek. Karena gajinya gede, bayarannya gede. Masih gitu kan? Jadi ketika ada lembur yang tidak wajib, hanya sunnah saja, tapi pahala segede itu sangat sayang dilewatkan. Itu dunia. Begitulah sudut pandang para sahabat terhadap amalan sunnah. Ini sunnah gede banget pahalanya. Saya gak mau melewatkannya tuh. Dan salah satu efek terpeliharanya amalan sunnah tadi dicintai oleh Allah. Itu bonusnya. Ketika bos melihat ini orang loyalitasnya ke perusahaan tinggi. Setiap hari lembur 5 jam. Dan memberi keuntungan yang besar ke perusahaan. Lihat komitmennya, loyalitas orang itu. Selain jam lemburnya dibayar karena kelihatan loyalitasnya dan keuntungan yang diberikan ke perusahaannya besar, dikasih bonus. Nih gaji lembur setiap bulan, nih bonus dikasih mobil seharga 1 miliar. Bisa begitu. Amalan sunnah selain dapat pahala, selain dapat istana di surga, niat. Kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, aku akan mencintai, dapat kecintaan dari Allah sudah mencintainya tuh yang tadi itu. Dunianya insya Allah akan Allah permudah dari seluruh aspeknya. Inilah poin pertama untuk menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan hubungan dia dengan Allah. Jadilah orang yang loyal, taat, komitmen, melaksanakan semua perintahnya, baik perintah yang fardu termasuk yang sunnah, fardu kalaku, sunnah kalampah. Jauhi semua yang Allah larang. Yang haram, yang makruh, yang Allah benci, yang Allah tidak suka, jauhi. Maka efeknya dunia sampai akhirat, lahir sampai batin. Yang pertama. Kedua tadi, tidak cukup menjaga hubungan baik dengan Allah, juga jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini satu kesatuan yang utuh yang gak bisa dipisahkan. Gak bisa orang, saya mah gak peduli dengan manusia mau buruk mau baik, yang penting hubungan saya dengan Allah baik. Gak bisa. Satu paket berkaitan. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, dia wajib baik pula hubungannya dengan sama manusia. Makanya kalau hubungan dengan manusia buruk, menunjukkan buruk
hubungan antara dia dengan Allah. Coba lihat. Iman, hubungan baik kita kepada Allah, dalam bentuk iman kita kepada Allah dan hari akhir, wajib tuh diwujudkan dalam bentuk baiknya sikap dia kepada sama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini hubungan kita dengan Allah, iman, akidah, tauhid. Maka jaga nih mulut. Ini akhlak kepada sama manusia. Bicaralah yang baik atau diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Ini akhlak, hubungan dengan sama manusia. Lihat, hubungan baik kita kepada Allah wajib diaplikasikan, dibersamai, disertakan dengan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ketika hubungan kita dengan sesama manusia buruk, nah berarti itu indikator buruknya hubungan dia dengan Allah. Sehingga ketika suatu saat Rasul SAW menyatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Artinya dianggap hubungan orang itu dengan Allah buruk. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga, menyakiti tetangga, menyinggung, merasa tetangga tidak aman dari gangguan kita. Tuh, itu akhlak yang buruk. Buruknya akhlak indikator buruknya iman. Buruknya hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya iman wajib melahirkan rasa cinta terhadap sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Diikat oleh persaudaraan iman. Sebagai saudara wajib ada cinta. Tanpa cinta nggak ada iman. Nggak ada iman nggak bisa masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahab. Kamu nggak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Jadi cinta bukti adanya iman, iman kunci masuk surga. Cinta kepada sesama. Makanya perhatikan, setelah Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, coba lihat ayat 11-nya 12-nya berisi larangan yang bisa merusak persaudaraan iman ini. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khaira minhum wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khaira minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sampai di akhir ayat itu wa man lam yatub ulaika humudz zalimun. Itu ayat 11 ya. Hai orang-orang yang janganlah sebagian kalian menghina sebagiannya. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Jangan sebagian wanita menghina wanita lain. Sebab boleh jadi wanita yang dihina lebih baik. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling melecehkan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi laqab atau gelar-gelar yang buruk. Disebut hidung, jeding, kadia, ndut, kadia. Itu kan laqab-laqab yang apa? Yang buruk. Siapa yang tidak tobat dari hal itu? Dia zalim. Lihat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsira minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Ini orang-orang beriman, jangan kalian suudzon, buruk sangka.
Hanya berprasangka, tapi prasangkanya buruk, belum ada data. Belum ada fakta. Belum ada saksi tentang keburukan. Tapi sudah ada prasangka. Nah, su'udzon itu mendorong dia untuk mencari-cari apa yang dia duga tentang keburukan orang lain. Namanya tajassus. Allah larang, wala tajassasu. Jangan tajassus. Tajassus itu ngorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain. Setelah dapat diomongin, ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jadi su'udzon, tajassus, ghibah ini satu mata rantai yang tidak terputus. Berawal dari su'udzon, melangkah ke tajassus, setelah dapat keburukan orang diomongkan, ghibah. Maka tiga-tiganya Allah tegaskan larang. Iztanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai saking buruknya itu ghibah, Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Mau enggak, suka enggak kamu kalau kamu memakan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati? Ada saudara kita sudah mati, dibiarkan seminggu sampai matang. Sampai busuk, setelah masuk dimakan. Ada yang suka begitu? Na'udzubillah, ngebayangkan lagi mata muntah. Ghibah itu sekecil itu. Fakari itu, pasti kalian tidak suka. Ini semua dalam ayat 11-12 Al-Hujurat itu semua yang dilarang, yang diharamkan karena merusak ukhuwah. Yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ayat sebelumnya. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla memerintahkan berbuat baik kepada sesama dan baik buruknya seseorang dilihat dari baik buruknya orang itu kepada sama manusia. Dicintai atau dibencinya seorang oleh Allah dilihat dari apakah dia melakukan kebaikan atau keburukan kepada sama manusia. Lihat dalam Al-Quran. Siapa orang yang Allah cintai dari aspek muamalah kepada sama manusia. Lihat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada manusia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil kepada sesama manusia. Dalam salah satu hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi SAW menyatakan, kalau dalam riwayat Bukhari, lafadznya khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasul SAW menyatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat di kalangan mereka. Makin banyak manfaat yang diberikan kepada orang lain, makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik memberi manfaatnya dengan ilmu, dengan uangnya, dengan sikapnya, dengan jabatan, pangkat, kekuasaan, wewenangnya. Dia berikan manfaat ke banyak mungkin orang. Itu dalam riwayat Bukhari sebaik-baik manusia. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat Imam At-Tabrani barusan, ahabbu ibadillahi ilallah. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Nah, lihat bagaimana kelanjutan hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan
au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini amalannya. Pelakunya juga dicintai oleh Allah. Adalah memasukkan kebahagiaan terhadap sesama muslim. Atau melepaskan mereka dari kesulitan. Atau melunaskan hutang mereka, baik mereka berhutang ke kita dilunaskan, atau berhutang ke orang lain kita bayarin, atau menghilangkan rasa lapar dari perut-perut mereka. Lihat, ini aksi sosial. Ini hubungan baik dengan sesama manusia. Ternyata orang yang memperdulikan, memperhatikan, menolong, membantu, berbuat baik kepada orang, amalnya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Orangnya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata orang yang dicintai oleh Allah bukan sekedar ahli ibadah, tapi akhlaknya juga harus bagus. Perilakunya, hubungan dia, hablum minanasnya dia kepada sama juga harus bagus. Sampai diisyaratkan hebatnya pahala dari menolong orang, berbuat baik ke orang, diungkapkan oleh Nabi SAW, kata beliau, wallahi. Ini masih lanjutan dari hadis yang tadi. Li'an amsyiya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilaya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah. Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Di Masjid Nabawi loh. Bukan di Masjid Ibnu Abbas ini. Iktikaf di Masjid Ibnu Abbas sebulan, ada pahalanya? Ada. Besar apa kecil? Besar. Besar biasa apa besar banget? Bingit. Tapi kalau iktikaf di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat daripada di Masjid Ibnu Abbas ini. Bayangkan iktikaf bulan Ramadan malamnya. Ibadah baik tahajud, zikir, doa, baca Al-Quran. Siangnya saum tapi sambil dibarengi tetap banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak sholat. Di Masjid Nabawi sebulan pun di bulan Ramadan. Aduh, kebayang itu. Lamun pahala tema berwujud, bungklekan, gak akan ada tempat yang bisa menampungnya. Saking apa? Saking banyaknya pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk menolong, membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunia, lebih aku sukai daripada iktikaf sebulan di masjidku. Makna ahabbu ilayya diterangkan oleh para ulama, aktsaruha ajra, lebih banyak pahala. Pahala iktikaf sebulan di Masjid Nabawi luar biasa besar, tapi menolong orang itu lebih gede lagi pahalanya daripada itu. Lihat bagaimana Allah dan Rasulnya ngabibita kita untuk menjadi manusia yang Allah cintai dengan cara memiliki kepedulian sosial. Sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu saat iktikaf di masjid. Datang orang minta bantuan. Yang mengharuskan dia keluar, akhirnya dia keluar batal iktikafnya. Padahal di Masjid Nabawi itu. Ditanya, kenapa engkau batalkan iktikafmu di Masjid Nabawi ini? Hanya untuk menolong orang. Apa beliau bilang? Li'annani sami'tu jaddi yaqul. Karena aku mendengar kakekku berkata, bersabda. Li'an amsyiya ma'akhi fi hajati ahabbu ilai min a'takifa fi masjid hadha syahra. Kata kakekku, siapa kakek Hasan? Rasulullah SAW. Karena Hasan ini putra Ali bin Abi Thalib. Ali putra Abu Thalib, bukan putra Nabi. Tapi beliau mantu Nabi SAW. Suami dari
Fatimah Az-Zahra. Kata Nabi SAW, kata kakekku, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku selama sebulan. Makanya keluar dia. Lihat, untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah itu ternyata nggak bisa hidup egois, nggak peduli kepada sama. Yang penting mah hubungan saya dengan Allah baik, ibadah baik, nggak peduli ke tetangga, nggak peduli ke teman, ke saudara. Maka itu keliru besar. Allah dan Rasulnya menyuruh, menekankan kita untuk memberikan perhatian, kepedulian sosial kepada sesama manusia. Makanya di Bibi tak begitu oleh Allah dan Rasulnya. Ini amal paling dicintai, orangnya juga paling dicintai itu. Makanya lebih didorong lagi dengan hadis Nabi SAW agar kita ini tidak egois. Agar kita berbuat baik kepada sama manusia, peduli, perhatian. Berkata Rasul SAW, kata beliau, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mukmin di antara kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu, Allah akan melepaskan dari diri orang itu kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Allah yang beri balasan. Bukan manusia yang kita tolong. Makanya ketika menolong kita tidak perlu berharap memperoleh balasan dari dia. Yang kita harapkan balasan dari Allah. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa orang yang memudahkan urusan sesama muslim, Allah akan permudah urusan dia dunia akhirat. Sampai di akhir hadis ini Allah Rasul SAW menyatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudara. Al jaza'u min jinsil amal. Perbuatan, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Perbuatan kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan permudah urusan kita. Perbuatan kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan kesulitan kita dunia akhirat. Dengan konsep seperti ini, ketika menolong kita nggak pilih-pilih orang. Siapapun, apalagi orang itu yang lebih butuh, fakir, miskin, lebih butuh pertolongan kita, itu lebih perhatian kita. Yakin orang itu gak bisa balas budi. Tapi yang kita harapkan bukan pembalasan dari dia, tapi dari Allah. Lihat dalam surah Ad-Dahr. Apa nama lain dari surah Ad-Dahr? Itu surat ke-76. Apa namanya surah Ad-Dahr? Hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkur. Disebut surah Al-Insan, disebut surah Ad-Dahr karena ada lafaz dahr. Salah satu karakter orang mukmin calon pisurgan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami memberi kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah. Ikhlas. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian atau bahkan ucapan terima kasih. Nuhun asan. Mengharapkan ucapan nuhun, syukron, terima kasih, thank you, apalagi, dankeschön, kamsia, arigato, gitunya. Enggak. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Yang kita harapkan balasan, apresiasi
dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari sama manusia. Ikhlas. Tidak pilih-pilih orang yang akan ditolong, yang harus ditolong. Asal orang itu butuh bantuan, singkil. Dan dahulu ketika para ulama pagi-pagi begitu membuka pintu, ada orang depan pintunya meminta pertolongan kepada dia, apa yang dia lakukan? Syukran. Jazakallahu khairan. Dia berterima kasih ke orang itu. Kenapa? Lalu dia bilang, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal rajul wasilatan linaili thawabihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang ini sebagai wasilah untuk memperoleh pahala darinya. Makasih kamu sudah membuka pintu pahala untuk saya. Lalu dia bantu orang itu. Terus begitu. Dan ketika suatu pagi dia buka pintunya, nggak ada satupun orang yang berdiri di hadapan pintunya untuk minta tolong. Dia kecewa. Ada lagi apa? Momen untuk memperoleh pahala yang selama ini dia lakukan. Itulah para ulama salaf zaman dahulu. Ada orang yang datang kesulitan minta tolong. Tuh senang bukan main. Sedikit kan berbeda dengan kita zaman sekarang ya. Kalau ada orang yang datang kelihatan betul. Diri. Kan gitu ya. Salah ya. Ada yang begitu di sini? Jujur ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Sudah bisa diduga pertanyaan saya ke sana. Ada apa banyak? Ada apa tidak? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Semua. Nah, adanya pertanyaan keempat. Ya udah begitu saja. Kan begitu. Karena sudut pandang kita yang berbeda. Kalau para sahabat memandang segala kejadian itu, ini menguntungkan akhirat atau merugikan? Pas menguntungkan senang mereka. Walaupun rugi dunia, dunia itu kan hina. Dunia itu kan ladang akhirat. Dunia itu harus dijadikan sebagai media alat untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dunia ini pasti hancur, binasa, musnah, pasti kita tinggalkan. Akhirat itu pasti akan kita datangi. Kan gitu. Kalau kita mah sudut pandangnya tidak begitu. Kita yang capek cari duit, ya anak-anak aja minta. Gak ingatnya ke akhirat, enggak. Duniawi. Jadi ternyata untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita wajib peduli kepada sesama. Menjalin hubungan baik dengan orang, menunjukkan kemuliaan akhlak yang membuat orang suka, membuat orang cinta, membuat orang senang, membuat orang dapat manfaat dari kita. Itu penyebab kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tak heran kalau orang seperti itu adalah orang terbaik di mata Allah dan Rasul. Coba lihat. Ketika Allah dalam Al-Quran atau Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih menjelaskan tentang orang terbaik dalam pandangan Allah, itu selalu disebabkan karena manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Lihat umpama ayat surah Ali Imran 110-nya. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Coba lihat kenapa menjadi sebaik umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian dilahirkan ke tengah manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu beri manfaat kepada orang dan mencegah mafsadat, kerusakan dari orang. Manfaatnya ke orang. Lihat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan manfaat kepada orang. Terus Nabi SAW juga bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian manusia
terbaik di antara kalian dan terburuk. Siapa orang terbaik, siapa orang terburuk? Para sahabat tidak jawab. Sampai 3 kali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan terburuk? Setelah 3 kali baru para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Beritahukan kepada kami siapa orang terbaik di antara kami dan terburuk. Apa kata Nabi SAW? Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, keburukannya orang merasa aman. Selalu memberi manfaat dengan beri kebaikan yang napun. Pokoknya kalau dekat si ini mah dijamin pasti untung. Ada dapat ilmu, dapat nasihat, dapat traktiran gitu ya. Kalau pulang berpisah dikepelan ongkos. Pokoknya malah dekat dengan orang ini mah pastilah dapat kebaikan. Dan dijamin dekat dengan orang ini mah gak akan sakit hati. Omongannya sudah dijaga. Gak akan tersinggung, gak akan kecewa, gak akan membuat tidak nyaman. Perilakunya, ucapannya semua membuat betah, membuat nyaman, membuat tenang. Aman, gak akan pernah ada keburukan dari dirinya. Inilah sebaik-baik manusia. Sebaik manusia adalah orang yang terbaik perilakunya kepada sama manusia. Adapun orang yang paling buruk adalah man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Kebaikannya tidak diharapkan, keburukannya orang tidak merasa aman. Pokoknya kalau dekat orang ini jangan berharap ditraktir, jangan berharap ada ilmu, ada nasihat, jangan berharap ada keuntungan. Siap-siap untuk nyelekit. Siap-siap tersinggung, siap-siap sakit hati, siap-siap emosi, siap-siap marah, siap-siap pasang kuda-kuda, siapkan jurus. Pasti berakhir dengan berantem. Karena apa? Omongannya itu loh. Selalu menyelekit, selalu menghina, selalu membuli. Sikapnya, pika sebelen luar biasa. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi buruk baiknya manusia dalam pandangan Allah dan Rasulnya salah satunya dilihat dari sikap dia kepada sama manusia. Terlebih manusia itu manusia terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita, istri, anak, suami, termasuk adik kakak, termasuk pembantu tuh. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ada khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi jangan sampai ikhwan terbaliknya. Ke istri, ke anak sendiri. Kasar. Keras. Pelit. Hitungan. Tapi ke kawan-kawan ramah. Baik. Traktir. Ayo kita makan biar saya traktir. Baik disenangi. Pas pulang ke rumah, istrinya itu minta untuk beli cendol. Jangan kawas budak. Gak dikasih. Anaknya, Pak, jajan itu. Tong dibiasakan jajan ke budak mah. Tuman. Pelit ke anaknya, pelit ke istrinya. Baik ke orang lain. Terbalik. Padahal infak sedekah terbesar dibanding sedekah ke fakir miskin, ke anak-anak yatim, ke fisabilillah. Yang lebih besar sedekah kepada istri dan anak-anaknya. Lebih besar pahalanya daripada kepada yang lain. Itu kata Nabi SAW. Oleh karena itulah, jadilah kita manusia yang dicintai oleh Allah. Dipastikan kita akan menjadi manusia terbaik. Apa caranya? Jaga hubungan kita dengan Allah. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kesabaran, banyak tobat, banyak istighfar. Maka kita akan dicintai
karena ketakwaan, kesabaran, karena taubat istighfar kita. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan jaga hubungan baik kita dengan sama manusia. Karena itulah yang disebut ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersikaplah adil kepada sesama manusia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lakukan perbuatan baik ke sesama manusia sesering mungkin, sebanyak mungkin, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah hablum minallah, hablum minan nas, akan terhindar dari kehinaan sebagaimana firman Allah, dzuribat alaihimudz dzillatu ainama tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka, kepada manusia. Mana hina otomatis dibenci oleh Allah. Dimanapun mereka berada. Kecuali orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia. Dia akan mulia, dia akan dicintai oleh Allah SWT. Cukup ya puntennya panjang ting. Rencana makan setengah jam ya. Kan kebablasan. Sudah 1 jam lebih 20 menit. Ya, aduh punten kamalina. Tinggal tersisa waktu berapa detik untuk pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang mudah, dipersilakan. Kalau yang sulit, tahan aja, jangan ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Mau bertanya Ustaz tentang dalil tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah. Allah akan mudahkan urusannya bagi orang yang bertakwa, di antaranya dipermudah urusan ekonominya gitu kan. Terus bagaimana kaitannya dengan para orang-orang soleh, mungkin diantaranya para sahabat Nabi yang mereka itu ahli syukur itu kan, bertakwa, zuhud. Akan tetapi mereka kebanyakan diuji dengan kesempitan materi gitu Ustaz. Apakah orang yang bertakwa itu mutlak itu harus misalkan dipermudah urusan ekonominya gitu kan. Terus bagaimana kaitannya dengan bahwa hadis Nabi sungguh mengherankan bagi seorang mukmin urusannya menjadi kebaikan. Apabila dia diuji dengan lapangan dia bersyukur itu kebaikan bagi dia, dan apabila diuji dengan kesempitan dia bersabar itu pun kebaikan bagi dia. Pernah dengar juga ucapan Umar bin Khattab, wallahu ta'ala alam, mungkin bisa dikoreksi. Aku tidak peduli Allah itu mau menguji aku dengan kelapangan maupun kesempitan. Tapi yang aku khawatir, yang aku peduli itu bagaimana kedua ujian tersebut berbuah pahala gitu. Syukur Ustaz. Ya hafal. Saya kan tadi bilang, berikan pertanyaan yang mudah, jangan yang sulit. Yang sulit mah tahan. Itu pertanyaan mudah. Yang sulit jawaban. Barakallahu fiik. Pertama, Nabi SAW, para sahabat, ketakwaannya tidak perlu untuk dipertanyakan. Tapi Nabi kaya atau miskin? Miskin. Pernah lapar? Sering. Sampai harus diganjal dengan lututnya, dengan batu yang diikatkan. Demikian juga para sahabat. Ada yang disebut dengan ashabus suffah. Gak punya rumah. Tinggalnya di emperan masjid. Apa kerjanya? Kerjanya mereka itu ibadah di masjid. Bukankah mereka takwa? Kenapa ekonomi sulit? Iya, mereka bukan tidak bisa kaya. Kalau Nabi selesai mau kaya, 1/5 dari harta rampasan perang milik beliau. Nabi SAW itu ditawari oleh Allah.
kamu mau menjadi seorang nabi sekaligus raja atau seorang rasul sekaligus hamba? Diberi pilihan. Kata malaikat Jibril, tawaddu' li rabbika ya Muhammad. Bertawaduklah engkau kepada Rabb wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW menyatakan amdan wa rasul. Aku lebih memilih seorang hamba sekaligus rasul. Sejak saat itu beliau tidak pernah makan kenyang. Lalu beliau menyatakan, ya Aisyah, seandainya aku mau, aku bisa membuat emas-emas simpanan dari tanah keluar dan berjalan mengikuti aku. Nabi SAW bisa kaya? Mudah bagi beliau. Ketika suatu saat beliau dapat punya ternak yang banyak. Hasil rampasan perang. Ada seorang orang kafir melihat. Siyadu kabita gitu. Oleh Nabi SAW ditanya, hal tuhibbu? Kamu menyukai ternak-ternak saya? Iya. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Diambil semua, entah berapa puluh atau ratus ekor tuh. Diambil semuanya. Orang kafir. Tidak disyaratkan sok ambil semua asal masuk Islam. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Dia pulang ke kampung menggiring semua ternak itu lalu berkata, ayuhan nas aslimu fa inna Muhammadan qad a'ta'a man lam yakhshal faqr. Hai manusia, Islamlah kalian. Karena Muhammad SAW memberi dengan pemberian orang yang tak takut miskin. Itu berapa miliarin? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan, amaroni Rasulullah an aquma ala buddi. Nabi SAW memerintahkan aku untuk melaksanakan kurban beliau. Waktu itu Nabi SAW haji, Ali disuruh diam di Madinah. Disuruh mengurus ratusan untanya. Unta kurban Nabi SAW. Oleh Ali disuruh dikelola. Dan mewasiatkan jangan memberi upah kepada penyembelihnya yang diambil dari daging kurban itu. Lalu kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada jagal itu dari saku kami. Itu unta berapa harganya satu? 50 juta. Ini ada berapa ratus? Miliaran. Nabi SAW kalau mau kaya bisa? Sangat bisa. Tapi itulah beliau menjadikan dunia ini hina untuk kebahagiaan akhirat. Tahu ashabus suffah bagaimana? Mereka tidak punya rumah, tidak punya penghasilan tetap, tapi ada tapinya. Tidak pernah bergantung dari pemberian orang. Pagi-pagi mereka ke pasar kuli sekedar untuk dapat makan. Lalu mereka itu setelah makan kembali ke masjid ibadah. Gitu. Ketika Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk infak, ashabus suffah bubar dari masjid ke pasar, kuli. Setelah dapat upah dalam keadaan luut leet ku kesang, naon bahasa Indonesia, dalam keadaan bermandi keringat tak gitu. Langsung, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Setelah itu ke masjid lagi ibadah. Mereka bisa kaya? Bisa kalau mau. Tapi mereka, bukan itu yang mereka inginkan. Bukan itu yang mereka kejar. Ada seorang gubernur di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar waktu itu kan Baitul Mal melimpah. Hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Lalu dia menulis surat ke setiap gubernur untuk menuliskan daftar orang-orang fakir miskin untuk diberikan tunjangan. Maka gubernur itu menyuruh sekretarisnya untuk menuliskan. Ditulis daftar. Nomor pertama apa? Siapa? Gubernurnya. Kata Umar, ini nama yang pertama gubernur? Ya. Emang dia bisa?
Dia tidak ada yang paling miskin di provinsi itu kecuali gubernur. Ini apa yang terjadi? Umar memberi hadiah sekian ribu dinar. Sekian ratus ribu dinar. Apa yang terjadi? Ketika datang ke rumahnya, ini hadiah dari khalifah untuk. Langsung dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kedengaran oleh istrinya. Istrinya kan gak ngelihat karena ada tamu laki-laki. Dia di dalam. Ada apa? Ada musibah besar. Iya. Apakah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang? Lebih lagi dari itu musibah. Apakah Amirul Mukminin wafat Umar bin Khattab? Lebih besar lagi musibahnya daripada itu. Bayangkan. Lalu apa? Dunia telah masuk ke rumah kita. Lihat mas. Apa kata istrinya? Sedekahkan saja sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung dia bagi-bagi dengan istrinya ke fukoro dan masakin. Saat itu hari itu juga habis. Tak tersisa. Itu siapa? Orang yang bertakwa. Jadi mereka itu bukan dipersulit ekonominya. Mereka dipermudah. Tapi mereka tidak cinta dunia dan menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, sebentar lagi kita sholat duhur. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.